Pemain ini siap tinggalkan Arsenal bulan Januari. Pemain 22 tahun siap buktikan diri. Attitude bikin striker ini gagal gabung Arsenal. Gary Neville berikan vonis brutal pada Arsenal. Semuanya akan kami rangkum di Arsenal News Update. Takehiro Tomiyasu telah menjadi target transfer potensial bagi beberapa klub top Italia, termasuk Inter Milan, Napoli, dan Juventus. Waktu bermainnya telah berkurang secara signifikan setelah kedatangan Riccardo Calafiori, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya di klub asal London tersebut. Calcio Mercato melaporkan bahwa meskipun Mikel Arteta mempercayai Tomiyasu, bek serbaguna ini tidak pernah menjadi starter secara konsisten. Beberapa masalah cedera juga telah menghambat perkembangannya di Arsenal. Manajemen Arsenal dikabarkan terbuka dengan kemungkinan menjual Tomiyasu pada bursa transfer Januari mendatang. Juventus diperkirakan akan menjajaki kemungkinan untuk memboyong Tomiyasu dalam beberapa bulan mendatang, dengan Arsenal menghargai sang pemain sekitar 20 juta euro. Baik Napoli dan Inter Milan juga telah menyatakan ketertarikan mereka pada mantan pemain Bolonya tersebut. Tomiyasu yang tampil bagus selama bermain di Serie A bersama Bolonya dikatakan terbuka untuk kembali ke sepak bola Italia. Menjelang bursa transfer Januari, klub-klub raksasa Italia tersebut akan terus memantau situasi ini. Riccardo Calafiori percaya bahwa The Gunners dapat memenangkan setiap pertandingan, termasuk pertandingan krusial mereka di Premier League melawan Manchester City akhir pekan ini. Pemain internasional Italia berusia 22 tahun itu menyoroti mentalitas dan kebersamaan di dalam skuad Arsenal, yang telah mendorong keyakinan mereka bahwa mereka dapat memenangkan gelar Liga musim ini. Kami yakin kami bisa menang, pasti. Setiap pertandingan harus kami menangkan. Itulah keyakinan dan kekuatan kami, ujar Calafiori. Kami mengenal Manchester City dengan baik, tetapi kami fokus pada diri kami sendiri. Jika kami memainkan permainan kami bisa mengalahkan mereka. Kami memiliki semangat yang hebat, tim yang sangat bagus, dan kami siap menghadapi tantangan pada hari Minggu. Calafiori yang dikenal dengan fleksibilitasnya dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah kiri, atau bahkan sebagai inverted fullback. Kemampuannya terlihat saat Arsenal bermain imbang tanpa gol melawan Atalanta di Liga Champions, di mana ia menunjukkan kemampuannya untuk bermain di lini tengah. Setelah absen dalam derby London Utara karena cedera betis, Calafiori telah kembali dengan kebugaran penuh dan bersemangat untuk mengamankan tempat sebagai starter di Etihad Stadium pada hari Minggu. Dia mengakui sulitnya tantangan untuk menembus tim utama yang merupakan pertahanan terbaik di Premier League musim lalu, namun tetap bertekad untuk membuktikan diri. Arsenal sangat tertarik untuk merekrut seorang penyerang baru selama bursa transfer musim panas yang baru saja berakhir. The Gunners dikaitkan dengan beberapa bintang top, namun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana mereka. Ivan Toney merupakan salah satu target utama mereka, dan mereka bahkan telah mengadakan pembicaraan dengan mantan pemain Brentford tersebut. Menurut laporan dari TBR Football, Direktur olahraga Arsenal, Edu, telah bertemu dengan pemain timnas Inggris tersebut dan mengadakan pembicaraan dengannya mengenai kepindahan ke London Utara. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak merekrutnya. Meskipun Brentford sangat ingin mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu, mereka tidak berada dalam posisi yang kuat
dengan kontraknya yang akan habis pada 2025. Tony menginginkan tantangan baru dan telah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan Brentford. Dia ingin bergabung dengan klub yang lebih besar di Inggris, dan Arsenal muncul sebagai tujuan potensial. Namun impiannya pindah ke Arsenal gagal, bahkan setelah ia berbicara dengan perwakilan klub. Ia telah bertemu dengan Direktur Olahraga Arsenal, Edu, sekitar Paskah tahun ini. Namun klub asal London Utara itu memutuskan untuk tidak melakukan pendekatan setelah pembicaraan tersebut. Diduga selain karena Arteta tidak menyukai attitude dari sang pemain, harga yang diminta oleh Brentford sebesar 60 juta pound sterling juga menjadi kendala lainnya. Pada akhirnya Tony tidak dapat menemukan klub baru di Inggris dan harus mencari di tempat lain. Akhirnya Tony setuju untuk pindah ke tim Liga Pro Saudi, Al Ahly, dengan kesepakatan senilai lebih dari 40 juta pound sterling di hari terakhir bursa transfer. Mantan bintang Manchester United, Gary Neville, telah memberikan penilaian yang brutal terhadap Arsenal, meskipun mereka telah mengawali musim 2024-25 dengan baik. Arsenal masih belum terkalahkan di Premier League dan mencatatkan clean sheet dalam pertandingan fase Liga Champions pertama mereka musim ini. Meskipun juga menang tandang melawan Tottenham dalam derby London Utara kurang dari seminggu yang lalu, di mana tim asuhan Mikel Arteta juga mencatatkan clean sheet, The Gunners sekarang menghadapi prospek yang sulit dalam lawatan tandang ke markas sang juara bertahan, Manchester City. Banyak yang menganggap pertandingan ini sangat penting bagi prospek Arsenal untuk mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola dalam meraih gelar juara. Dan Neville tidak dapat melakukan banyak hal untuk mengurangi tekanan yang telah diberikan pada pertandingan ini. Berbicara sebelum pertandingan, sang pundit mengatakan, "Jika tim Arsenal yang luar biasa ini tidak memenangkan Liga Inggris atau Liga Champions, maka mereka dapat melupakan sejarah. Itu adalah kenyataan yang pahit, namun itulah realitas dari olahraga elit. Tidak ada yang akan mengenang dengan baik kehebatan William Saliba dan Gabriel di lini belakang, kecemerlangan Martin Odegaard dan Declan Rice, penyelamatan luar biasa dari David Raya atau torehan Bukayo Saka di lini depan. Tidak akan ada film dokumenter Netflix. Mereka tidak akan pernah dipuja atau dikagumi. Mereka akan dianggap sebagai manusia biasa." Dia melanjutkan, "Sejarah tidak memaafkan mereka yang gagal, dan itulah sebabnya untuk semua pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan dalam 2 tahun terakhir, masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Kami masih terlalu dini di musim ini untuk menggambarkan pertandingan hari Minggu melawan Manchester City di Etihad sebagai penentu gelar juara. Namun, Arsenal membutuhkan sebuah kemenangan yang tegas karena mereka harus menghancurkan Manchester City dan menunjukkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah tim terbaik saat ini," tutupnya.